Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang lingkaran untuk pertemuan ketiga. Kompetensi dasar menentukan persamaan lingkaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini menganalisis kedudukan suatu titik terhadap lingkaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Masih ingatkah kalian tentang persamaan standar baku lingkaran dengan pusat 0, 0? Nah, gimana rumusnya? Oke, betul. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R pangkat 2. R itu apa, anak-anak? Iya, betul. Jari-jari ya. Jari-jari pangkat 2. Kemudian, persamaan standar baku lingkaran dengan pusat AB. Apa ya, anak-anak? Oh iya, betul. X negatif A pangkat 2 ditambah Y negatif B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, ya. Kemudian, masih ingatkah kalian bentuk umum persamaan lingkaran? Oh iya, betul. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Lalu bagaimana cara menentukan pusat dan jari-jari jika diketahui bentuk umum seperti yang barusan? Bentuk barusan. Untuk pusat bagaimana ya rumusnya? Iya, betul. Negatif setengah A, negatif setengah B. Kalau jari-jarinya bagaimana, anak-anak? Ya, betul. Jadi jari-jari R sama dengan akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat dikurangi C. Atau seperempat A kuadrat ini dapat dari mana ya jika dihubungkan dengan pusat? Iya, betul. Dari negatif setengah A pangkat 2. Hasilnya seperempat A kuadrat. Untuk yang seperempat B kuadrat diperoleh dari negatif setengah B pangkat 2. Tuh, ya. Jadi tidak usah menghafal rumus, tapi cukup dipahami ya dari pusatnya dipangkatin 2 lalu dikurangi C. Lalu ada cara lain untuk menentukan pusat dan jari-jari dengan cara mengubah ke bentuk standar atau baku. Ya. Masih ingatkah kalian tentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusat 0, negatif 1, dan jari-jari 4. Nah, dari soal ini diketahui apa ya? Ada pusat AB 0, negatif 1. Lalu ada jari-jari R sama dengan 4. Yang ditanya persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran jika diketahui pusat AB apa rumusnya, anak-anak? Iya, betul. X kurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R pangkat 2. R kuadrat. Nah, pusat AB-nya berapa ya? Iya, 0, negatif 1. Jadi tinggal disubstitusikan. Untuk R-nya berapa, anak-anak? Iya, betul, 4. Nah, seperti ini ya. Habis itu kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan yang mana? Iya, betul. Jadi X kurangi 0 itu berapa? X pangkat 2. Y kurangi negatif 1 itu berapa? Karena ini ada dua tanda ketemu, berarti dikali ya. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. Jadinya bentuknya Y tambah 1 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 4 kuadrat 16. Betul. Jadi kalau diuraikan X pangkat 2 Y plus 1 pangkat 2 diuraikan jadi Y pangkat 2. Lalu untuk yang tengahnya ini dari 2AB 2 kali Y 2Y dikali positif 1 positif 2Y ya, ditambah 1 kurangi 16 sama dengan 0. Ini 2Y ya, bukan 2X, salah ketik ini ya. Di situ disederhanain lagi. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2Y negatif 15 sama dengan 0. Nah, ini kalau bentuk diuraikan sama aja. Sampai baris yang 3 terakhir ini juga tidak apa-apa ya, tidak usah diuraikan, tidak apa-apa. Ya. Baris yang 3 terakhir betul, yang baris terakhir sendiri juga betul. Lanjut. Alat dan bahan disiapkan ya. Jadi ada pensil, penggaris, jangkar, kertas kotak. Karena nanti di LKPD-nya ada yang menggunakan
alat ini. Jadi nanti ada yang menggambar. Lalu untuk materi hari ini, tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Terdapat 3 kemungkinan kedudukan suatu titik P, X1, Y1 terhadap lingkaran. Yang pertama, titik P, X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran. Diperoleh X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, yang pertama ini persamaan lingkaran pusat apa, anak-anak? Oh iya, betul, pusat 0, 0 ya. Jadi seperti ini. Untuk yang kedua, X1 kurangi A kuadrat ditambah Y1 kurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Tandanya kurang dari juga. Nah, ini persamaan yang apa? Untuk yang nomor 2, persamaan lingkaran yang apa? Iya, betul, pusat AB. Lalu yang ketiga, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah X1 tambah B1 tambah C kurang dari 0. Nah, untuk yang ketiga persamaan lingkaran yang apa? Iya, betul, bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kata kuncinya apa di sini? Substitusi titiknya. Lalu ada tanda apa? Kurang dari. Ya, kurang darinya ini tidak harus kurang dari jari-jari pangkat 2 ya. Jadi kurang darinya itu dengan yang ruas kanan sendiri. Bisa jari-jari pangkat 2, bisa 0 atau berapapun. Intinya dibandingkan dengan yang ruas kanan. Hasilnya harus bertanda kurang dari. Nah, berarti titik tersebut terletak di dalam lingkaran. Kemungkinan kedudukan titik yang kedua adalah titik P, X1, Y1 terletak pada lingkaran. Jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran diperoleh. Nah, jadi titik pada itu maksudnya pada ada yang di, kalau di gambar ini ada yang di lingkaran yang hijau ini ya, terletak di lingkaran hijau atau kurva hijaunya, itu namanya terletak pada. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Jika disubstitusikan ke persamaan lingkaran diperoleh tanda apa? Iya, betul, tanda sama dengan dibandingkan dengan ruas kanan. Ya, substitusi, lalu dihitung hasilnya berapa. Kalau ternyata tanda sama dengan dibandingkan ruas kanan, berarti dia titiknya terletak pada lingkaran. Lalu kemungkinan kedudukan titik yang ketiga adalah titik P, X1, Y1 terletak di luar lingkaran. Jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran diperoleh. Nah, apa ya tandanya atau ciri spesifiknya? Iya, betul, tandanya lebih dari. Nah, berarti titik tersebut di luar lingkaran. Ingat kata kuncinya apa? Kalau mencari kedudukan titik, substitusi titik lalu dibandingkan dengan ruas kanan. Tuh ya. Kalau lebih dari berarti titik tersebut terletak di mana? Di luar lingkaran. Kalau sama dengan? Betul, terletak pada. Kalau kurang dari? Betul, terletak di dalam lingkaran. Oke. Kita beralih ke contoh ya. Contoh 1. Gambar di samping menunjukkan lingkaran berpusat di O 0,000 dengan jari-jari 2 dan lingkaran pusat di A 43 dengan jari-jari 2. 43. Ya, betul ya, 43 pusatnya, jari-jari 2. Ya. Pertanyaan A, bagaimana kedudukan titik P negatif 2 negatif 3, Q 0 negatif 2, R 1 terhadap lingkaran yang berpusat di O 0 0. Pertanyaan yang B, bagaimana kedudukan titik R 1 S 63 dan T 52 terhadap lingkaran yang berpusat di A 43. Nah, untuk menjawabnya bagaimana? Yang A, ada persamaan lingkaran. Kita susun dulu ya. Kalau yang di soal tadi tidak ada persamaan lingkarannya. Nah, tapi bisa dilihat dari gambar. Gambarnya yang ini, yang pusat 0, 0 ya. Persamaan lingkarannya apa? Kalau lingkaran dengan pusat 0, 0. Iya, betul. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. 4 dari mana, anak-anak? Dari jari-jari pangkat 2, betul. Jari-jarinya memangnya berapa ya?
Iya, ada 2 ya. 1, 2 kotak. Jadi 4 diperoleh dari 2 pangkat 2. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kedudukan titik P negatif 2 negatif 3? Nah, ingat caranya. Jika ingin mencari kedudukan titik harus apa? Yang pertama, substitusi ke persamaan lingkaran. Nah, disubstitusi X-nya negatif 2, Y negatif 3, tinggal substitusi ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat titik-titik 4. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Negatif 2 kuadrat berapa? Iya, 4 ditambah negatif 3 kuadrat positif 9. 4 tambah 9, 13. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang ruas kanan. Ruas kanan kan 4. Nah, berarti tandanya bagaimana? Kurang dari, sama dengan apa lebih dari? Iya, betul lebih dari ya. Jadi, karena lebih dari, berarti titik P ini terletak di luar lingkaran. Tuh, ya, sesuai gambarnya juga ya. Di gambar titik P terletak di luar lingkaran. Oke, untuk titik Q 0 negatif 2 berlaku. Nah, sama caranya mencari kedudukan titik, berarti disubstitusi. Nah, seperti ini. 0 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 titik 4. Hasilnya, iya, 4. Terus tandanya bagaimana? Iya, sama dengan ya, karena hasilnya sama. Jadi kesimpulannya titik Q terletak di mana? Iya, terletak pada lingkaran. Betul. Untuk titik yang ketiga, titik R 11 berlaku sama caranya substitusi juga sama lingkaran. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat titik-titik 4. Nah, berarti gimana? Nah, seperti ini ya. Hasilnya berapa? 2,4. Lalu diberi tanda apa ini? Iya, kurang dari. Nah, jadi kesimpulannya jika tandanya kurang dari berarti titik R terletak di dalam lingkaran. Betul. Ya, lanjut. Tetap contoh 1 yang nomor B. Persamaan lingkarannya apa? Nah, kenapa bisa muncul seperti ini padahal di soal tidak ada? Nah, kamu lihat untuk yang persamaan lingkaran dengan pusat A ya. Pusat A itu berapa? Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 4, 3 ya. Karena dia pusat AB, berarti pakai rumus apa? Persamaan lingkarannya? Iya, betul. X kurangi A pangkat 2 ditambah Y kurangi B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, di situ persamaan lingkarannya titik pusatnya diketahui 4, 3. Jari-jarinya 2, berarti 2 pangkat 2, 4. Nah, ini pakai diuraikan apa tidak? Diuraikan boleh, tidak diuraikan juga tidak apa-apa. Malah lebih hemat yang tidak diuraikan ya. Kemudian mencari kedudukan titik R. R 11. Nah, kedudukan titik caranya gimana tadi? Betul, substitusi ke persamaan lingkaran. Jadi 1 kurangi 4 kuadrat tambah 1 kurangi 3 kuadrat titik 4. Nah, 1 kurangi 4 berapa? Negatif 3. Pangkat 2? Positif 9. 1 kurangi 3 berapa? Negatif 2. Pangkat 2? 4. Nah, yang tadi 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, tandanya lebih dari 4. Jadi kesimpulannya titik N terletak di luar lingkaran. Tuh. Untuk titik S 63 berlaku, kita substitusi ya. 6 kurangi 4 kuadrat tambah 3 kurangi 3 kuadrat titik 4. Nah, 6 kurangi 4 berapa? Betul, 2 pangkat 2, hasilnya 4. 3 kurangi 3 berapa? 0. Pangkat 2, hasilnya 0. Oke, berarti 4 titik tambah 0 ya, titik 4. Tandanya apa? Oke, tandanya sama dengan ya. Nah, berarti titik S terletak pada lingkaran ya, betul. Untuk titik T 52 berlaku disubstitusi ke persamaan lingkaran ya. 5 kurangi 4 kuadrat ditambah 2 kurangi 3 kuadrat titik 4. 5 kurangi 4 berapa? 1 pangkat 2 ditambah 2 kurangi 3
negatif 1 pangkat 2. Hasilnya 1 tambah 1. Berarti tandanya apa? Kurang dari. Jadi titik T terletak di mana? Di dalam lingkaran. Betul. Oke. Contoh 2. Seorang anak mengamati seorang bapak-bapak setengah baya berlari-lari pagi mengitari kolam air mancur yang berbentuk lingkaran dengan jarak lintasan bapak terhadap pusat kolam 5 meter, sedangkan jarak anak terhadap pusat kolam 10 meter. Jika diasumsikan posisi tempat anak melihat dinyatakan sebagai titik pangkal koordinat kartesius dalam meter dan pusat lingkaran terdapat pada sumbu X, tentukan persamaan lintasan bapak tersebut. Ini soal cerita ya. Jika bingung, tulis saja dulu diketahuinya. Nah, seperti ini. Diketahui jarak lintasan bapak terhadap pusat air mancur 5 meter. Jarak anak terhadap pusat air mancur 10 meter. Berapakah yang ditanya persamaan lintasan bapak adalah? Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Jadi yang bapak terhadap pusat air mancur 5 meter. Yang anak, jarak anak terhadap pusat air mancur 10 meter. Dari O ini ya. Oke, ini ilustrasi gambarnya. Lalu kemudian dari diagram kartesius di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jarak lintasan bapak terhadap pusat air mancur sama dengan jari-jari, kan 5 meter. Jarak anak terhadap pusat air mancur sama dengan jarak pusat lingkaran terhadap titik pangkal koordinat sama dengan 10 meter. Yang akibatnya titik pusat lingkaran dalam koordinat kartesius adalah 10, 0. Lintasan lari bapak setengah baya merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 10, 0 dan jari-jari 5. Nah, sehingga diperoleh persamaan lingkaran dengan pusat 10, 0 dan jari-jari 5 adalah pusat 0, 0 apa pusat AB ini anak-anak? Iya, betul, pusat AB. Berarti persamaan lingkarannya X negatif A kuadrat ditambah Y negatif B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang jadi AB siapa ya? Betul, 10, 0. Yang jadi R? Betul, 5. Nah, seperti ini. Kalau diuraikan X kuadrat negatif 20X 2AB ya. 2 kali X, 2X kali negatif 10 negatif 20X. Ditambah negatif 10 kuadrat. Ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Lalu dikumpulkan X kuadrat tambah Y kuadrat negatif 20X tambah 75 sama dengan 0. Jadi persamaan lintasan bapak tersebut adalah X kuadrat tambah Y kuadrat negatif 20X tambah 75 sama dengan 0. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kali ini apa ya anak-anak? Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, kalian tadi sudah belajar apa aja? Kedudukan titik, caranya substitusi titik lalu bandingkan dengan luas kanan. 1, jika titiknya ada di dalam berarti tandanya kurang dari. Kalau pada tandanya di sama dengan. Kalau di luar lebih dari ya. Penyelesaian permasalahan sehari-hari terkait dengan lingkaran. Nah, seperti soal kita yang barusan. Jadi untuk mempermudah bisa menggunakan buat gambar. Betul. Lalu cari kata kunci. Apa yang ditanya selesaikan menggunakan rumus berdasarkan yang ditanya. Ini seperti mirip diketahui ditanya jawab ya. Baiklah, selamat belajar dan berdiskusi bersama teman-teman. Silakan menyelesaikan LPPD dengan mencari bahan ajar baik dari saya maupun dari YouTube atau dari internet lainnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu.